kamu Gina ya? Iya, panggil aku Nina. Oke Gina, jadi kamu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar aku baik sih, tapi agak menyebalkan sedikit. Oke, sebelum kamu lanjut cerita, aku mau kasih tahu kamu dulu ya. Kita kan di sini sesi konseling ini maksimalnya 50 menit. Nah, jadi di sini kamu tuh bebas bercerita apapun yang kamu rasain, tanpa takut untuk bocor kemana-mana ya, karena aku bisa menjaga kerahasiaan kita di sini. Cuman kalau misalkan ada hal yang ternyata membahayakan diri kamu atau membahayakan orang lain, aku berhak buat menceritakannya ke pihak terkait, oke? Oke. Jadi tadi kamu sempat mention kalau kamu sempat sebel sama sesuatu ya? Ya, aku sempat sebel pas perjalanan ke sini sih Kak. Kenapa itu? Tadi tuh ada yang apa ya? Ada yang orang kayak arogan gitu sih di jalan. Oh, gimana tuh arogannya? Ya arogan kayak apa ya? Dia yang salah tapi dia yang kayak laki-laki kita gitu, teriak-teriak. Oke, jadi itu kesebelan kamu waktu jalan sini ya? Oke. Jadi tujuan kamu kesini pasti ada dong hal yang pengen kamu ceritain. Iya ada. Boleh nggak aku tahu permasalahan kamu apa? Jadi permasalahan aku itu tentang aku tuh ini loh Kak, telat mikir sih, kayak telat menanggapi kalau orang cerita ya pokoknya cerita kalau punya agak rumit gitu sih. Contohnya gimana? Ya, misalkan bukan contoh sih, kamu bisa jelaskan yang lebih rinci nggak? Misalkan gimana gitu? Contohnya itu kayak aku kan pernah main gitu sama circle aku, terus mereka itu cerita tentang hal-hal seru gitu loh yang mereka alamin. Cuman aku itu tuh kayak nggak nyambung dari sekian banyaknya orang di circle aku itu, cuman aku gitu loh Kak yang nggak nyambung dan nggak paham apa yang mereka ceritain. Dan terus aku tuh mengungkapin itu apa yang aku rasain ke mereka, kayak apa sih maksudnya, nggak ngerti loh gitu. Cuma mereka kayak ngapain sih itu, apa jelasin lagi gitu loh, udah lewat gitu, ketinggalan, udah lanjut aja. Jadi mereka tuh nggak sama sekali ceritain gitu loh intinya ke aku, jadi aku nggak paham apa yang mereka omongin. Jadinya aku tuh selalu iya aja kalau misalnya cerita, walaupun aku sebenarnya nggak paham. Oke, jadi permasalahan kamu itu sulit untuk memahami pembicaraan yang agak berat gitu ya? Iya, cerita memahami cerita yang berat itu cuma berlaku untuk cerita-cerita sih Kak, bukan pelajaran. Oh, jadi lebih ke pembicaraan aja ya? Pembicaraan kayak obrolan, cerita-cerita temen gitu ya? Iya benar. Oke, ada lagi? Udah sih Kak, ini maksud aku ya, walaupun padahal tuh aku udah mendengarkan banget gitu ya apa yang mereka omongin, cuman aku tuh nggak paham gitu, atau mungkin mereka kecepatan apa ya, aku sih kalau aku yang telat mikir. Apa yang kamu pikirkan waktu perasaan itu muncul? Maksudnya waktu kamu kurang bisa merespon pikiran mereka itu, kamu ada nggak sih kayak kepikiran overthinking gitu?
Ada sih kak, pikiran overthinking. Aku takutnya itu mereka tuh ngomongin aku di belakang, takutnya mereka kayak membuli, mengejek aku tanpa sepengetahuan aku. Kayak lo lihat nggak sih, misalnya tuh contohnya overthinking kayak lo lihat nggak sih tuh Dina itu cerita aja tuh nggak lemot gitu, mikirnya lama. Pokoknya ya dia bilang itu sih ya. Kenapa aku overthinking juga karena kadang tuh kalau aku ngomong mereka ngomongin aku lemot gitu sih. Oke, jadi itu overthinking kamu ya, kamu takut dibilang lemot sama mereka. Iya. Ada lagi yang membuat kamu overthinking? Aku takutnya sih juga apa ya kak, aku takutnya mereka tuh ngomongin aku tuh kayak pura-pura ibu gitu, maksudnya kayak pura-pura sok nggak paham gitu loh, padahal tuh paham gitu. Takutnya sih kalau lagi ngomong hal-hal apa gitu, aku takutnya dia orang mikir aku pura-pura nggak paham, padahal emang nggak paham beneran kak. Apakah kejadian kayak gini tuh sering terjadi di percakapan sehari-hari atau hanya di saat-saat tertentu aja, kayak nggak selalunya gitu? Ya aku seperti itu nggak selalu sih kak, cuman kebanyakan emang telat mikir daripada nyambungnya. Oke. Sejak kapan kamu merasa hal ini tuh terjadi? Sejak aku kalau cerita gitu kan, kalau cerita gitu sih dulu kalau SD mah nggak pernah ya kalau cerita kayak gitu. Kayaknya sih sejak aku SMP sih, SMP. Oke, jadi sejak SMP ya. Oke. Menurut kamu ya, hal ini tuh mengganggu nggak sih di hubungan pertemanan kamu? Menurut kamu, maksudnya kamu merasa hal ini mengganggu atau kamu biasa saja? Ya, menurut aku sih hal ini sih nggak mengganggu ya pada pertemanan aku. Tapi nggak tahu sih menurut mereka. Cuman ini mengganggunya di aku aja sih. Mengganggu karena aku nggak paham dan mereka paham. Jadi aku takutnya ketinggalan aja ceritanya. Cerita mereka ceritakan aku bareng-bareng. Jadi kamu merasa terganggunya karena kamu nggak paham dan kamu sebenarnya kamu pengen mengikuti cerita tersebut, tapi kamu nggak paham dan kamu nggak berani buat minta ulang karena kamu tadi ya takut dibilang lemot, takut itu tadi ya. Sebenarnya apakah kamu ada merasa malu atau takut karena kamu merasa punya kekurangan seperti ini? Kalau malu sih ya malu sih kak, dan takut juga, takutnya mereka kayak males gitu cerita-cerita kalau misalnya ada di depan aku. Kalau malunya ya itu kayak aku kayak gitu aja nggak paham. Oke. Apakah kamu pernah menyalahkan diri sendiri karena kamu kayak gitu? Pernah sih menyalahkan diri sendiri, cuman nggak selalu sih kak, cuma beberapa saat aja. Kamu sedih nggak kayak cara kamu menyalahkan diri kamu sendiri itu seperti apa? Ya sedih sih, dan caranya dari diri aku seperti itu kayak kenapa sih kok kayak gitu aja nggak bisa mikir kelamaan gitu mikirnya, padahal orang-orang lain aja tuh paham kenapa aku itu enggak. Jadi kamu benar-benar kayak menyalahkan diri sendiri dan mempertanyakannya kepada diri sendiri gitu ya? Ketika kamu telat merespon, sebenarnya perasaan apa yang muncul? Misalkan kamu tuh mungkin ya punya perasaan kayak, ih apa aku nggak pinter ya? Kenapa ya otak aku lemot? Emang apa bedanya aku sama mereka gitu? Kenapa aku yang lemot sendiri? Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada sih cuman aku tuh tadi aku mikir aku
di pembicaraan aja, bukan pas di pelajaran gitu. Iya kak, Tadi kan kamu sempat bilang kalau kamu tuh takut dikatain lemot atau dikatain negatif lah sama teman-teman kamu. Dan menurut kamu itu tuh benar adanya atau cuma ada di pikiran kamu aja? bener adanya sih kak, itu tuh terjadi. Kayak aku dibilangin lemot lah, terus aku dibilangin kayak gitu aja, nggak paham banget, tinggalin aja, kayak nggak usah ceritain gitu. Tapi kadang ada sih temen aku yang mau ngejelasin ke aku lagi gitu. Oh ya. Jadi kamu dengar sendiri ya teman-teman kamu bilang kamu lemot kayak gitu. Iya bener, itu ternyata emang semuanya sih yang ngomong kayak gitu. Cuman kadang tuh ada temen nih yang nggak kayak gitu, cuma satu sih, itu aja kak. Oke. Tadi kan kamu kayak mention ada orang yang tetap mau jelasin ke kamu gitu ya. Apakah pernah ada orang yang tetap nyaman ngobrol sama kamu? Ada sih kak, walaupun aku lemot-lemot gini ya, setelah mikir itu ada temen aku yang dekat sama aku gitu buat cerita. Oke, Tapi nggak banyak sih, paling kayak cewek pun, kalau cewek itu paling 2 orang pas 2 orang. Kalau cowok pun tuh ya 1 orang aja sih kak. Kalau cowok ya nggak mau ribet gitu. oh, berarti masih ada ya. Berarti seenggaknya itu buat jadi semangat kamu buat tetap ngobrol sama teman-teman gitu kah? Iya benar, itu semua aku, karena mereka tuh kadang kayak gak apa-apa loh, ini apa sih, buat lemot gitu lah mikir ya kan. Kadang kan mungkin aku kan emang gak nyambung dan gak paham aja. Mereka sih gak apa-apa kalau bagi teman aku yang sebagian yang deket sama aku. Oke. Menurut kamu, selain kekurangan itu kamu ada nggak sih hal yang kamu sadari tentang kelebihan kamu itu? Maksudnya kelebihan mereka. Kan dari tadi kamu menceritakan tentang kekurangan kamu yang itu kan. Kamu sadar nggak sih sebenarnya ada potensi dalam diri kamu? Kayak yang kamu ceritakan tadi, sebenarnya kamu tuh nggak lama dalam pelajaran itu tadi. Boleh diceritain nggak? Habis itu yang udah ngerti lagi kan. Maksudnya itu gimana ya kak ya? Kamu jawab aja gini. Kamu jawab aja, oh itu kalau aku tuh punya kelebihan dalam pelajaran. Sebenarnya aku kan lomba cuma di pelajaran dalamnya ya. Di balik kekurangan kamu itu tadi, kamu sadar nggak sebenarnya kamu tuh punya kelebihan? Apa kelebihan yang bisa kamu sadari? Ya aku sadar sih kak, kalau misalkan ada kelebihan aku tuh ya, kalau untuk di pelajaran ya aku ada beberapa yang cepat nyambung, tapi kebanyakan nyambung batas. Sedikit sih yang nggak nyambungnya. Cuma kalau buat cerita itu aku memang sedikit lemot, tapi kalau di pelajaran aku nyambung. Ya buktinya aja aku masuk ke kuliah aja kan aku ini ya, lewat jalur tes ya kak. Ya itu sih. Terus aku juga kan kalau menghafal itu cepet gitu, kan ada menghafal Al-Quran ya kak, jadi ya cepet gitu hafal seperti itu. Terus sih. Oke, jadi kamu udah sadar ya potensi kamu, kelebihan kamu sebenarnya apa. Kamu tadi bilang kamu bisa cepat menghafal Al-Quran, lalu di beberapa pelajaran juga kamu cepat nyambung. Jadi di balik kekurangan kamu, sebenarnya itu tuh kekurangan kamu tuh nggak ada apa-apanya daripada potensi kamu. Ingat ya, kalau misalkan ada teman kamu ya yang mengalami hal yang sama kayak kamu, kayak lemot dalam merespon pembicaraan itu, sikap kamu bagaimana? Ya sikap aku sih pasti kayak nggak mungkin juga sih aku menjelaskannya, pasti aku juga gitu pas
posisinya pasti juga lemah juga sih kak. Mungkin aku kayak ya kasihan aja sih karena nggak paham sama kayak aku kayak melihat diri aku sendiri sih. Oke, jadi lebih ke kasihan ya sama orang tersebut. Oke, jadi dari yang kamu ceritakan tadi aku bisa nangkep kalau misalkan setiap orang tuh punya cara berbeda untuk merespon. Ada yang lebih cepat merespon atau bahkan mungkin ada yang butuh waktu lama untuk merespon, seperti dia menyaring dulu pembicaraannya. Mungkin kamu tipe yang seperti itu kan. Dan aku mau tekankan ke kamu kalau misalkan telat merespon itu bukan berarti kamu lemot atau bukan berarti kamu bodoh. Karena bisa dibuktikan kalau ternyata kamu tuh ada pintar di beberapa mata pelajaran dan juga kamu bisa menghafal dengan cepat seperti yang kamu katakan tadi. Dan kamu juga itu terlalu keras menilai diri kamu sendiri, kayak kamu tuh takut dinilai negatif sama orang lain. Padahal sebenarnya orang lain tuh mungkin nggak menilai kamu seburuk itu. Mungkin aja mereka kayak asal nyeplos aja tanpa ngindarin dulu loh. Jadi sebenarnya kamu tuh nggak seburuk itu, Gina. Iya oke, kalau misalkan menurut kakak begitu, aku merasa bahwa diri aku tuh ya sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan tuh gak ada apa-apanya sama kelebihan yang aku punya. Betul banget. Akhirnya kamu percaya itu ya. Oke, sebelum kita tutup, aku mau tanya nih ke kamu, gimana perasaan kamu setelah menceritakan ini ke aku? Perasaan aku tuh udah lega banget dan udah banget udah ceritain ke Kak Atia, karena kan aku kan mau cerita pun pasti sama temen aku itu juga sih yang banyak lemot. Jadi aku mau kasih banyak banget udah mau dengerin cerita aku. Iya, sama-sama, dan makasih juga ya udah pilih aku sebagai teman cerita kamu. Oke? Oke, kalau gitu aku pamit dulu ya kak. Iya, Gina, hati-hati di jalan ya. Iya